Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah kembali kita bersyukur Allah masih mengizinkan kita untuk membaca Al-Quran. Itu penting. Allah masih memberikan ruang dan juga waktu untuk kita. Itu penting. Sebab kalau kita lihat pergeseran orang untuk memperjuangkan kualitas dirinya dengan cara ngaji itu dihadapkan pada pandemi, itu sudah tidak menjadi penting. Tidak menjadi sesuatu yang bergengsi, tidak menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Padahal kalau kita lihat, saat akal kita dan otak kita nggak berfungsi, bagaimana mensiasati kehidupan, mau bergerak ke kanan, mentok, ke kiri, mentok, ya. Pada kondisi saat begini ini, yang berbicara bukan lagi akal sebenarnya. Yang berbicara, yang memperjuangkan bukan lagi otak kita, akal kita, pikiran kita, tapi sudah harus hati kita. Saat akal kita buntu, masih ada, kalau orang beriman masih ada satu, hati. Nah, hati itu kalau kita tidak asah dengan cara ngaji, mempelajari agama, sulit dia akan memberikan jalan keluar yang baik. Yang karenanya kemudian kalau tidak baik jalannya, maka yang ada adalah iri, dengki, hasad, hasud, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati yang akan bersarang pada diri kita. Yang oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah rahmati, penting menganggap bahwa apa yang kita lakukan setiap hari Jumat, meskipun 1 minggu sekali, barangkali di antara kita juga ada yang gak sempat ngaji. Alhamdulillah, Allah giring kita, Allah dorong kita untuk bisa ngaji. Tujuh ini memberikan pelajaran kepada kita. Lalu bagaimana supaya apa yang kita terima, yang Allah titipkan kepada kita di muka bumi ini, terkait dengan rezeki kita, terkait dengan diri kita, atau terkait dengan sekitar kita, ini menjadi lebih langgeng. Kalau toh Allah kasih kemuliaan itu tidak kemudian Allah hinakan besok. Kalau toh Allah kasih rezeki hari ini, kemudian tidak Allah jungkir balikkan lusa. Nah, itu harus dibangun dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan kebesaran hati kita. Yang kedua adalah dengan kemuliaan diri kita. Nah, terkait dengan kemuliaan, pada pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan, kemuliaan itu bisa dibangun dengan berbagai macam hal. Namun demikian, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu yang Allah rahmati, saya sampaikan ada 7 poin. Yang 7 poin ini mampu untuk membangun kebesaran dan kemuliaan kita di muka bumi ini. Dan kita menjadi bahagia kelak ketika Allah kembalikan kita di akhirat. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita
memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kebesaran itu yang dimaksud adalah keleluasaan dari sisi rezeki kita, dari sisi kesempatan kita, dari sisi ruang kita dan lain sebagainya. Pokoknya kita ini bukan orang yang selalu dihimpit lah gitu. Kita ini leluasa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang pertama caranya adalah harus memiliki jiwa yang syukur dan sabar. Namun demikian, syukur itu tidak cukup berdiri sendiri. Orang kalau kita ini hanya menjadi manusia muslim yang bersyukur itu tidak cukup. Harus satu paket dengan kesabaran. Kalau kita dalam kondisi sedang merasa sedang dihimpit oleh kehidupan, baik karena dicela, baik karena tidak disukai, baik karena kita berkekurangan dan lain sebagainya. Bagaimana supaya kita membangun kemuliaan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kesabaran itu ternyata menjadi penolong. Pak Ustadz, kalau kondisi sempit bagaimana kita bersyukur? Kalau kondisi kita sempit bagaimana kita bersabar? Bapak Ibu yang Allah rahmati, kondisi sempit yang Allah hadirkan untuk kita itu bisa jadi digunakan oleh Allah. Apakah kita menjadi hamba yang bersyukur atau tidak? Karena setelah kesempitan itu Allah tambah. Dua, untuk membangun kebesaran dan kemuliaan diri kita, kita perlu yang namanya pasangan yang soleh. Pasangan satu mempengaruhi kemuliaan pasangan satunya, dan pasangan satunya mampu menghinakan pasangannya, sehingga yang muncul adalah ritme amal soleh, aktivitas dakwah dan juga ibadah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah rahmati, agar kita menjadi manusia yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, kita butuh anak yang soleh. Seberapa banyak orang tua yang baik dihancurkan oleh anaknya yang tidak baik. Orang tua kemuliaannya habis oleh anaknya. Orang tua yang sedemikian luar biasa, dia pengen membangun hablum minan nas dan hablum minallah itu tepat, tapi kemudian diseret oleh anaknya untuk suatu permasalahan yang menghinakan orang tuanya. Tidak ada lain kecuali ajak anak kita untuk ngaji, ajak anak kita untuk berbuat pada wilayah dakwah. Jangan puas ketika kita mendapati anak kita hebat yang tidak ada urusannya dengan agama. Kalau kita mendapati anak kita salah dia melakukan sholat, dan sepanjang hidup anak itu salah dia sholatnya, maka kebesaran dan kemuliaan orang tua di dunia dan di akhirat itu menjadi hina bentuknya. Apakah nggak ada waktu buatmu 1-2 jam ngajari anakmu sholat? Makanya kalau orang-orang engkong kita zaman dulu, kakek-kakek kita, itu sering kalau cerita dengan saya itu mengatakannya begini. Kalau hujan anak saya boleh nggak sekolah? Nih, kalau hujan anak saya boleh nggak sekolah? Tapi kalau ngaji, hujan atau becek, anak saya gendong. Artinya apa? Ini orang tua pengen supaya nggak ada alasan bagi Allah untuk meminta pertanggungjawaban kita soal itu.